Kemana sih arah langkah pemerintahan Prabowo Gibran ini jelang setahun pemerintahan? Setelah setahun ini arahnya kira-kira kemana gitu ya? Begini, zaman dulu setiap orang mau jadi presiden, ya selalu kehilangan 6 bulan. Dia belum berbuat apa-apa. Tapi karena Jokowi dengan Prabowo ini luar biasa baik, Prabowo masuk langsung sudah bisa berbuat sesuatu. Program bagus apapun juga, tapi kalau menteri-menterinya tidak benar, tidak mungkin tercapai tujuan besar, visi besar. Pak Prabowo sudah melakukan reshuffle kiri kanan itu supaya mencari bibit-bibit unggul ini. Pak Prabowo itu baik sekali, hatinya mulia. Makanya Tuhan kasih dia bisa datang turut mendamaikan Israel dan Palestina, menghindari banyak kematian. Terpujilah Bapak Prabowo. Nah, ini kan mau setahun nih Om. Iya, tanggal 20 ya. Oktober nih ya? 20 Oktober ini. Iya. Oktober ini. Iya. Nah, menurut Om Yana sendiri, kemana sih arah langkah pemerintahan Prabowo Gibran ini jelang setahun pemerintahan? Setelah setahun ini arahnya kira-kira kemana gitu ya? Ini mungkin saya kasih pemahaman dulu supaya begini. Dimanapun juga saya selalu berdasarkan 2 hal. Yang pertama enlightenment dan yang kedua strengthen. Enlightenment itu pencerahan, yang kedua penguatan, strengthen. Begini, zaman dulu setiap orang mau jadi presiden, ya selalu kehilangan 6 bulan. Dia belum berbuat apa-apa. Tapi karena Jokowi dengan Prabowo ini luar biasa baik, Prabowo masuk langsung sudah bisa berbuat sesuatu. Sehingga 1 tahun ini progres Pak Prabowo sangat luar biasa dan dia punya asta cita itu. Semua diarahkan untuk menguatkan Indonesia. Nah, saya harus sampaikan dengan jujur di sini begini ya supaya adik-adik tahu. Dulu sekali itu PBB mengeluarkan apa yang disebut UNDP, United Nations Development Program. Itu tahun 65. United Nations Development Program ini ada satu istilah yang harus dicatat oleh kita, yaitu Human Development Index. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu 3, bos. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, ketiga daya jual, daya beli, ekonomi. Semua dari tahun 65. Tiba-tiba muncul lagi 2002. 2002 dia kasih keluar Millennium Development Goals. Per 15 tahun, 2002 sampai 2015. 2015 ke 2030, 15 tahun lagi. SGD, apa itu? Sustainable Development Goals. Semua pas ada di asta cita. Jadi Indonesia hebat. Dan saya mau katakan di tahun pertama ini Pak Prabowo yang sangat saya hormati, saya sebut beliau primus inter pares, luar biasa. Tuhan menghendaki bahwa Pak Prabowo masuk sebagai orang yang punya andil besar bersama negara-negara besar dalam hal mendamaikan Israel dan Palestina. Ini luar biasa. Ada di tangan Pak Prabowo. Tuhan kasih ke Pak Prabowo. Kita harus menjaga Pak Prabowo. Dan saya saat ini bicara di mana-mana itu, saya bela Jokowi, Pak Prabowo, Gibran. 3 orang ini tidak bisa pisah. Jadi begitu. Pak Prabowo, jadi kita harus yakin bahwa dia melanjutkan program besar yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Sehingga 1 tahun ini arahnya kemana? Arahnya itu menuju kepada pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Apa cita-cita berbangsa dan bernegara? 2 istilah. Yang pertama kita sebut the welfare state. Negara sejahtera. Di dalam negara sejahtera kita harap bahwa community welfare, masyarakat juga, jangan negaranya sejahtera masyarakat miskin, sehingga nanti kemiskinan sudah nggak ada. Bayangkan, dia kasih makan bergizi gratis, itu tidak bisa kita nilai dalam 1 tahun. Ada waktu untuk menilai, sama dengan manfaat infrastruktur yang dibangun oleh Bapak Jokowi. Nanti you lihat, setelah 5 tahun, nyatanya orang jualan yang dulu rusak karena macet kiri kanan sekarang nggak lancar, ekonomi lancar, income masyarakat. Berarti community welfare tercapai. Nah, sehingga saya begitu percaya bahwa arah pembangunan Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Dan kita Indonesia semua harus dukung orang-orang seperti Rocky Gerung dan lain-lain. Saya bilang perusak negara. Harusnya Rocky Gerung itu ditangkap dulu itu.
bikin cuci otak anak-anak muda di Indonesia akhirnya apa? Tidak bisa. Demokrasi sih demokrasi. Ini saya keras. 2 kali saya ajak debat dengan Rocky Gerung, dia takut dengan saya. Kasih tau dia. Lu belajar filsafat resmi saja. Ini belajar filsafat tidak resmi. Rocky, kau rusakin otak negara. Brainwashing otak negara. Dia ini harus ditangkap dari dulu. Tapi sudah terjadi. Jadi saya mau katakan lagi bahwa muncul lagi pasukan-pasukan seperti Roy Suryolas dan lain-lain. Ini manusia-manusia apa? Jokowi bukan sama dengan kalian. Melalui Jokowi lah kamu akan sedikit tingkatkan. Tapi sudah, saya marah di sini bukan berarti saya benci mereka. Tidak. Jangan merusak ini republik. Anak-anak muda lihat potensial kalian ini. Ini lagi menguatkan ini republik dan kalian punya apa namanya? Podcast ya. Podcast ini. Iya. Begitu menurut saya. Menurut Pak Yones sendiri, Pak Prabowo ini sudah seirama belum sih Pak dengan menteri-menterinya atau malah justru Luar biasa. ada ya. yang agak-agak aneh-aneh nih Pak menteri-menterinya nih Pak Prabowo, atau masih perlu bongkar pasang nggak gitu? Jadi Pak Yones? begini. Politik itu tidak segampang yang kita bilang. Lihat mentalitas Pak Prabowo itu sangat luar biasa. Video saya yang viral itu orang pikir saya benci. Tidak, karena saya sayang dengan beliau. Terbalik kamu nilai. Nah, saya cuma mau bilang begini. Program apapun juga kita harus nilainya begini. The man behind the gun. Jadi menteri-menterinya yang dilihat. Program bagus apapun juga. Tapi kalau menteri-menterinya tidak benar, tidak mungkin tercapai tujuan besar, visi besar. Untuk itu Pak Prabowo sudah melakukan reshuffle kiri kanan itu supaya mencari bibit-bibit unggul ini. Dan satu yang Indonesia harus adopsi adalah harus saya lihat si menteri keuangan yang baru ini sedikit bagus. Dia sedikit out of the box, sedikit di luar. Jadi anak-anak muda harus berpikir begini. Kalian jangan textbook minded, tetapi harus berpikir things beyond the square. Berpikir di luar itu. Saya lihat Menteri Pertanian, saya ketemu dia. Diskusi waktu Kagama undang saya. Kagama sudah undang saya 2 kali. Jadi, betul-betul. Nah, menteri sudah bagus. Tetapi ini godaan banyak, Pak. Hati-hati, ini negara koruptor besar ada di Indonesia ini, Pak Prabowo menghancurkan. Tapi kalau mereka belum, apa yang sering saya katakan. Kalau tidak ada nation and character building, omong kosong itu pemimpin itu. Tidak akan tercapai apa yang slogan orang sebut clear and good governance. Apa mau tercapai? Orang manusia yang tergoda dengan ini. Saya mau jalan kaki tidak pernah tergoda, tidak akan mau korupsi. Kalau orang bantu saya silakan. Jadi itu yang jadi penyebab. Jadi sehingga Prabowo lebih tahu. Bapak Presiden kita lebih tahu mana yang berkinerja kurang bagus. Ada satu hal saya mau sampaikan di sini untuk kantor staf presiden. Saya mohon maaf kepada Pak Kodari. Tapi ini saya mau sampaikan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kantor staf presiden itu mengadopsi the West Wing style of the United States American. Datang dari sana. Kalau di sana harus terbukti. All men here is all president men. KSP harus semuanya orang Prabowo. Atau ada sedikit orang Jokowi. Tidak apa-apa. Kalau tidak, rusak. Dan satu lagi program tambahan saya mau kasih untuk kantor staf presiden. Yaitu bentuk satu tim khusus untuk early warning detection system kepada kementerian-kementerian itu sehingga kita bisa tahu mana kinerja buruk, mana yang tidak baik, mana tidak baik. Laporkan kepada presiden. Itu baru benar. Jangan tunggu, belum tentu dari Menseknek dan lain-lain bisa. Kantor staf presiden punya tugas itu. Kalau itu belum ada, bentuklah tim itu, tim khusus. Tim khusus untuk menilai kinerja. Kalau kita cuma bilang kinerja bagus, kamu menilai diri sendiri terus apa? Jadi itu masukan buat saya, buat kantor staf presiden. Kalau mau, tapi kalau tidak mau pun tidak apa-apa. Ini sebagai rakyat biasa usul untuk menguatkan program-program besar strategis nasional Bapak Prabowo. Begitu. Om Yones, ini kan salah satu program andalan Prabowo kan adalah hilirisasi nih Pak ya. Nah, menurut
pandangan Om Yohanes sudah berjalan sesuai rencana atau belum sih? Hilirisasi ini Pak Prabowo pasti jalankan karena sangat menguntungkan Republik. Kalau kita menjual raw material, bahan mentah dengan setelah jadi bahan jadi ini luar biasa, nilainya besar sekali. Dan Pak Prabowo sekarang sudah melakukan. Saya kasih contoh aja, tidak boleh lagi kita misalnya nikel, kelapa sawit aja harus jadi ini produksi. Jadi hilirisasi ini kelanjutan dari nawacitanya, programnya Pak Jokowi, tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan bestie. Tidak mungkin orang mau bikin apa adu domba, tidak. Pak Prabowo itu baik sekali, hatinya mulia. Makanya Tuhan kasih dia bisa datang turut mendamaikan Israel dan Palestina, menghindari banyak kematian. Terpujilah Bapak Prabowo. Jadi hilirisasi pasti jalan, kan itu sangat menguntungkan. Hanya memang kita kalau lihat banyak smelter yang, nah itu kan mentalitas yang tadi, banyak kebocoran. Nah, hanya satu yang tidak dilakukan oleh polisi zaman dulu, mungkin itu karena itu direformasi. Law enforcement tidak jalan, penegakan hukum tidak jalan dengan betul. Sudah ada indikasi tidak ditangkap, koruptor ada. KPK juga fungsinya juga harus dikuatkan betul, supaya kita lihat jangan sampai mengganggu program besar Bapak Prabowo. Biar dia habis selesai 4-5 tahun ini, tambah lagi 5 tahun lagi. Kalau beliau masih kuat, biarlah Pak Presiden Prabowo presiden seumur hidup. Mengapa? Seumur hidup karena dia kuat. Saya sangat percaya setelah Israel dan Palestina ini bisa hebat di tangan Pak Prabowo. Berarti Tuhan Allah Maha Kuasa itu berkenan melalui beliau. Mengapa tidak melalui yang lain-lain? Tapi sudah, itu hal hanya merupakan analisa dari saya. Itu bukan merupakan satu ilmu pasti ya. Nah, jadi adik-adik ini juga harus punya apa yang disebut skill and ability, knowledge and know-how. Know-how ini yang kurang di Republik. Kalau orang baru kasih satu statement, apa ya? Tapi sudah, itu ya. Jadi hilirisasi tetap jalan. Bahkan IKN aja bab 2028 rencana ada pindah di sana. Mau jadi apapun juga Pak Prabowo itu orang baik. Dia tidak mau uang itu, termasuk proyek-proyek mangkrak juga kalau ada, dia akan jalankan seperti Jokowi lakukan. Untuk era SBY ada beberapa tidak jalan. Jadi ada kesinambungan, ada sustainability. Begitu. Oke. Om Yohanes, ini kan juga Pak Prabowo juga banyak disorot juga ini karena belakangan kan naikin pangkat purnawirawan. Begitu. Banyak yang menuding itu balas budi atau bagi-bagi jabatan. Setuju dengan anggapan itu? Tidak, saya tidak setuju. Begini, Pak Prabowo begini ya, di tentara ya. Di tentara itu apa istilahnya ya, apalagi jenderal. Dulu secara politis mereka mungkin tidak mendapat gelar jenderal kehormatan atau apa. Nah, setelah Pak Prabowo jadi, Pak Prabowo juga kan pasti retrospeksi diri bahwa saya pun juga Pak Jokowi angkat saya jenderal kehormatan. Setelah saya jenderal besar begini, masa ada letjen yang lain-lain yang saya kenal yang sudah pantas juga dapat jenderal kehormatan, saya tidak angkat. Nah, bukan berarti dia balas budi, tapi mereka itu harus mendapat kehormatan. Tentara ini kan apa ya, ada istilah itu ya. The old, ini istilah buat ada gium tentara. The old soldier never die. Tentara tua tidak pernah mati. Makanya Purnawan mau hajar Gibran dan lain-lain itu, mereka itu tetap hidup. Tapi ya dengan salah jalan itu urusan mereka. Tapi itulah datang dari definisi itu. The old soldier never die. Nah, jadi tidak bukan karena balas budi, tapi memang dia pantas, mereka pantas untuk menerima itu. Silakan saja. Oke. Pak Yohanes, soal program MBG ini menurut Pak Yohanes solusi konkret atau jargon politik Pak Prabowo nih? Begini, itu program bukan saja Indonesia yang ikut. Banyak negara ikut ini program. Dan kalau kita lihat ini sangat mulia Pak. APBN ratusan triliun dikasih makan. Jangan kita berpikir bahwa anak-anak sekolah ini mereka orang senang semua. Ada yang bersyukur, terima kasih ya Allah bisa dapat makan siang. Tetapi, nah itu yang tadi saya bilang,
Karena mentally revolution atau nation and character building belum ada saja meleset orang. Mereka bisa bikin sehingga keracunan kan semua sudah ada, SOP-nya sudah ada, standard operational procedure sudah ada. Lakukan seperti itu. Ini untuk kemanusiaan saja masih ada yang nekat. Jadi program ini program strategis nasional yang begitu bagus. Sebenarnya mau menjalankan apa yang saya bilang dari tadi. Apa itu? Tentang MDG, Millennium Development Goal, dan SDG, Sustainable Development Goals, yang muncul di tahun 2002, 2015, 2030. Sudah ada di Asta Cita juga. Tapi itu semua datang dari program besar PBB tahun 65, yaitu dari UNDP yang tadi saya bilang di awal, United Nations Development Program, yang menunjukkan tentang Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Itu yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Jadi biarkan jalan. Nanti kita lihat analisanya. Nanti Pak Prabowo sendiri yang memutuskan. Tapi itu sudah jalan. Tapi ada saya kasih masukan satu, kalau boleh ya. Ini masukannya saya adalah, kalau di sekolah itu banyak orang kaya yang tidak mungkin mau makan makananmu itu, ya memang harus dipilah-pilah. Sebaiknya itu untuk orang yang sangat mengharapkan. Orang kaya itu, dia mau makan tempe tahu aja dia mikir. Tapi anak-anak ini belum dapat tempe tahu, dia alhamdulillah. Jadi maksud saya mungkin akan diseleksi lagi lah. Tidak semua orang kaya dikasih sama rata semua. Oke, Begitu. jadi evaluasi itu perlu ya Pak ya? Sangat Pak, evaluasi. Oke. Evaluasi. Nah Om Yanes silakan di Oh iya, boleh ya? kopinya. Siap. Ya. Karena ini masih Aduh. panjang nih obrolan Iya, kita. lanjut. Lanjut. Minum kopi dulu nih. Gitu. Lanjut. Tapi Om Yanes nih keras ya omongannya ya. Saya nggak nyangka loh tadi ngelihat Om Yanes ngobrol di awal nih lembut. Ini Tapi kalau wah, keras sekali. belum operasi mata lebih keras lagi. Mata udah dioperasi ini. Iya Om Yanes. Karena nih kita keras. harus percaya diri. Iya. Anak muda harus jadi orang kalau bicara tidak percaya diri, ya tidak akan bisa keras. Lu mau ngomong apa? Jadi harus punya percaya diri saja juga salah kalau tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup. Nanti malu publik ini. Iya betul.